Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Armansyah. Di sini saya akan menjelaskan dengan NIM terakhir 104. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang syarat nikah dan akad nikah secara umum. Yang pertama adalah syarat nikah. Itu melakukan ijab kabul. Ya, syarat nikah itu harus melakukan ijab kabul. Itu sebagai arti bahwa kita itu telah sah melakukan pernikahan, adalah akad atau perjanjiannya pernikahan itu adalah ijab kabul. Lalu yang kedua adanya saksi. Saksi itu penting karena kita menikah, saksi itu untuk agar orang itu tahu kalau seumpama kita itu udah menikah. Walaupun ada wali, harus ada saksinya. Atau kalau seumpama nggak ada saksi, harus menggelar pesta agar yang lain itu tahu kalau seumpama kita itu sudah menikah. Lalu yang ketiga adanya wali untuk menikahkan kedua belah mempelai. Untuk melakukan ijab kabul harus ada walinya. Wali sendiri itu bisa dari apa namanya keluarga dari wanita atau wali hakim, akan dibahas pada bab selanjutnya. Lalu yang keempat harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Ya untuk kalau ini sih kalau mau nikah ya harus setuju kedua belah pihaknya, jangan ada paksaan. Karena kalau seumpama ada paksaan, hasilnya bahkan tidak bagus ya. Lalu yang kelima harus ada calon laki-laki atau perempuan. Kalau nikah nggak ada calonnya ya gimana? Lalu untuk akad nikah, yang pertama adalah dilakukan oleh wali at- eh, dan pengantin pria. Ya, akad nikah atau ijab kabul itu dilakukan oleh wali dan pengantin pria yang ingin melaksanakan pernikahan. Wali melakukan ijab dan pengantin pria melakukan kabul sebagai jawaban dari ijab itu tadi. Yang kedua harus menggunakan kalimat yang jelas. Jadi untuk wali, ijab kabul itu harus jelas. Ijabnya itu harus jelas. Jadi saya nikahkan itu sudah termasuk ijab dan itu jelas gitu. Lalu untuk pengantin pria juga menjawabnya itu harus jelas juga. Kayak saya terima nikah dan kawinnya gitu. Itu kan benar-benar jelas. Lalu yang ketiga, tanpa adanya jeda antara ijab dan kabul. Jadi kalau seumpama wali mengucapkan ijab, saya nikahkan Anda dengan Anda gitu. Dan setelah satu hentakan dari wali itu, pengantin pria harus menjawab tanpa adanya jeda. Jadi saya nikahkan, langsung dijawab saya terima nikah dan kawinnya kalau biasanya kan disalam dihentakkan ya, kita pengantin pria harus menghentakkan juga tanpa ada jeda. Kalau ada jeda, ya, untuk beberapa orang menganggap itu kok tidak sah. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Untuk akad nikah atau ijab kabul itu harus menggunakan bahasa yang dimengerti, baik wali, pengantin pria maupun saksi. Jadi tahu kalau seumpama kita melakukan ijab kabul. Kalau seumpama dan menggunakan bahasanya itu bisa bahasa selain Arab ya. Jadi eh, bahasa apapun itu bisa dianggap sah untuk ijab kabulnya itu. Jadi kalau seumpama eh, pengantin pria orang Jawa, pengantin priane wong Jawa, terus saksine wong Jawa, waline pakai bahasa Sunda kan ya nggak ngeh gitu loh. Jadi ya bisa pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia lah kalau seumpama di negara kita. Tapi kalau seumpama mau pakai bahasa Arab, kalau pengantin prianya sama saksinya ngerti-ngerti aja ya nggak apa-apa gitu. Dan satu lagi kalau seumpama akad nikah itu untuk orang yang bisu atau tidak bisa berbicara itu dapat eee, qabulnya orang yang bisu atau tidak bisa berbicara itu bisa menggunakan isyarat. Jadi kalau seumpama orang bisu itu menggunakan isyarat menganggukkan kepala atau
gitu aja sudah dianggap sah, walaupun tidak mengucapkan apapun, karena ya itu, eee, beda kasus ya. Jadi begitu, terima kasih. Begitu untuk penjelasannya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.